Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Ahriani Tahir, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, asal dari SMP Kemala Bayangkari Makassar, nomor induk mahasiswa 22909495053, prodi bimbingan konseling LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 prodi bimbingan konseling dengan layanan konseling individual. Lampirkan formulir pendaftaran uji kinerja PPG dalam jabatan dan surat keterangan bebas tadi dari LPTK Universitas Negeri Makassar. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Mari, silakan duduk. Wah, ada apa ini? Amel berkunjung. Tuh mampir, sengaja datang ke sini. Mau bercerita. Oh, mau bercerita. Bagaimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah sehat, Bu. Tadi ulangan semester ya? Selesai, lancar semesternya tadi. Ya, alhamdulillah lancar. Jaringannya bagus. Ya, sedikit lag. Oh, oke. Alhamdulillah kalau lancar. Bagaimana kabarnya keluarga di rumah, Nak? Alhamdulillah sehat semua, Bu. Sehat. Oke, alhamdulillah. Ada tujuan apa ini ke sini? Amelia. Lia. Mau bercerita, Bu. Ibu panggil Amel atau panggil Lia? Lihat aja, Bu. Lia. Oke, silakan mau bercerita tentang apa ini, Nak? Ada masalah atau apa? Enggak apa-apa, silakan. Masalah keluarga. Masalah keluarga. Ada apa dengan keluarganya? Ada masalah sedikit? Ada. Oke, berarti kita mau melaksanakan konseling individu ya? Karena ini terkait masalah Amel pribadi kan? Antara Amel dengan keluarga. Oke, sebelum kita melaksanakan konseling individu, Ibu akan menyampaikan tujuan dari tujuan konseling individu ini untuk membantu Ananda Lia menyelesaikan masalah yang Lia hadapi. Meskipun itu sebenarnya keputusan berada di tangan Lia sendiri ya kan. Kemudian di dalam konseling individu ini ada namanya asas-asas sukarela, terbuka ya kan. Apapun yang Amel ingin ceritakan silahkan Amel sampaikan, karena tidak perlu ragu-ragu nak kan. Guru BK kan tugasnya memang untuk menyimpan rahasia ya kan. Karena Amel percaya, mungkin karena Amel percaya jadi datang ke guru BK. Ya, Bu. Ya, sekarang kalau mau cerita silahkan terbuka, ya kan? Jangan ada yang ditutup-tutupi supaya ibu bisa membantu sepenuhnya. Kalau Amelia terbuka secara penuh juga. Kemudian apa ada yang disampaikan atau bagaimana? Enggak ada. Dadah, oke. Sebelum itu mungkin pertemuan kita mau berapa menit ke depan? Ada kegiatan setelah ini? Sudah enggak ada, Bu. Ada. Oke, karena ibu juga ada kerjaan sedikit, jadi mungkin 35 menit atau 40 menit ke depan ya kita ketemu hari ini. Jadi sebelum itu memulai, agak langkah bagusnya kalau kita berdoa dulu. Semoga dalam proses konseling ini kita diberikan kemudahan, diberikan kelancaran melaksanakan konseling ini ya kan. Amel menjadi berpikiran tenang, semua yang menjadi problematika yang mungkin Amel nanti akan sampaikan lega, kita diridhoi, diberkahi Allah melaksanakan konseling ini. Jadi siapa yang mau pimpin doa? Amel aja ya, Amelia aja ya. Ya udah. Oke, Amel silahkan nak. Sebelum kita melaksanakan konseling ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa dimulai. Oke, bagaimana? Sudah boleh ibu mulai Sudah. proses konselingnya? Sudah siap? Sudah. Coba tarik napasnya. Sepertinya ada yang sebenarnya dari raut mukanya ada yang mengganggu ya selama ini. Jadi kita boleh lanjutkan. Boleh. Oke, sebelumnya kan tadi Amel katakan bahwa Amel ingin menyampaikan sesuatu. Iya, Bu. Coba nak disampaikan, ada apa? Sudah nyaman situ duduknya? Sudahnya. Oke, silahkan. Ibu akan menyimak. Jadi
Jadi begini Bu, Hah? saya punya masalah di rumah yang menyebabkan saya untuk malas ke sekolah dan malas untuk belajar. Dan penyebabnya itu adalah karena orang tua di rumah sering bertengkar dan hampir ingin bercerai yang selalu saya dengar, dan itulah membuat saya untuk semakin malas untuk belajar ke sekolah, karena menganggap dia tuh kasih sayang orang tua saya tuh sudah hilang, Terus? perhatiannya juga sudah hilang ke saya. Jadi semua apa-apa yang ingin saya lakukan itu sudah nggak ada lagi harapan saya untuk kedepannya, hanya Terus? karena masalah ini. Jadi Dan di saya tuh rumah. cuman pasrah, sudah capek. Ya, oke, ibu mengerti ya perasaan Amel di usia begini. Ya, itu mungkin agak berat untuk Amel ya menghadapi. Kemudian itu menjadi masalah rumah tangga yang orang tua sedang alami. Kemudian Amel merasa itu kenapa tadi disampaikan? Merasa kenapa? Merasa gimana ya, dan bingung kenapa tuh di waktu saya umur-umur begini kenapa harus merasakan seperti itu. Saya tuh ingin bahagia bersama orang tua saya, melihat teman-teman saya bersama keluarga itu happy banget, dan saya tuh iri Bu, saya tuh juga mau seperti itu. Saya biasa di rumah. Sudah. Saya ceritakan aja lebih lanjut nak. Nggak apa-apa. Tarik nafasnya, ceritakan lagi. Dulu tuh Bu, orang tua saya tuh sangat sayang sekali sama saya waktu kecil. Tapi kenapa tiba-tiba berubah seperti ini? Terus sekarang tuh Bu sudah capek sekali, sudah ingin menyerah. Tapi nggak tahu Bu, saya sudah capek sekali sekarang. Bagaimana belajarnya? Belajarnya sekarang Bu sudah nggak bagus lagi, nilai kacau, jarang makan di rumah. Itu karena apa? Itu Bu penyebabnya, hanya karena orang tua sering di rumah bertengkar, dan perhatiannya sudah kurang, kasih sayangnya. Orang tuanya sering bertengkar. Amel merasa bahwa sudah kurang kasih sayang. Maupun dianggap juga semua teman-teman saya sudah menjauh, jadi tidak ada lagi harapan saya. Dihindari sama temannya. Kemudian akhirnya merasa malas. Sudah mampu, sudah tidak ada lagi harapan. Semangatnya berkurang. Oke. Terus apa lagi nak? Mau sampaikan lagi? Apa lagi? Apa-apa? Sampaikan nak. Terus Saya apa? berharap Bu orang tua saya tuh kembali kayak dulu lagi. Bisa akur lagi. Ya, Bu. Apa lagi? Karena sebenarnya Bu tuh saya tuh nggak mau seperti ini. Terus Saya juga mau bahagia Bu. bahagia. Terus Kadang teman-teman saya juga ejek, ini orang tua seperti kenapa saya nggak pernah bahagia, yang selalu teman saya diantar pulang, sedangkan saya tidak, yang dulunya sering diantar sekarang sudah tidak. Dan terus sudah dilarang keluar. Intinya Bu sekarang itu semua berubah drastis Bu. Yang dulunya bahagia sekarang sudah kacau banget. Bagaimana nak kondisi orang tua di rumah? Apakah bapak ibu sering berantem? Selalu Bu, tiap hari, sampai tetangga juga itu sudah cerita-cerita tentang keluarga saya. Biasa kadang saya dengar, dan kadang saya tuh lari dan menangis. Terus lagi nak? Lalu Terus kayak gimana Bu? di sekolah dihindari sama teman, di Kayak rumah sekarang tuh kayak sudah tidak punya siapa-siapa lagi Bu. ada. Lalu kenapa lagi nak? Coba sampaikan saja hal yang menjadi masalah Amelia. Katakan saja. Kayak capek banget Bu, sudah capek sekali. Sampai bisa ada lagi nak? Bentar ya Bu. Oke, dari ibu ya, ibu mengerti bagaimana perasaan Amel di kondisi sekarang ini. Tambah lagi mungkin Amel belum siap terhadap kenyataan ini.
peristiwa atas peristiwa yang orang tua Amel sekarang sedang alami ya kan, terhadap mungkin gagal perceraian atau entah apalah. Kita kembali lagi ya, berserah diri. Semoga mungkin yang terbaik adalah bagaimana rencana Tuhan. Kemudian terkait kepercayaan Amel, bahwa Amel merasa tidak diperhatikan lagi, Ya, Bu. apalagi tadi disampaikan tidak diperhatikan lagi, merasa kurang kasih sayang, Ya. akhirnya selalu merasa sedih, jadi malas Malas untuk belajar ke malas sekolah. belajar, malas ke sekolah. Malas sudah melakukan apa-apa, makan pun juga jarang, Makan sehingga jarang. badannya tidak terurus lagi, Bu. Atas hari ini Ibu lihat mukanya Amalia sepertinya tidak bersemangat ya. Ibu sering beberapa hari ini juga Ibu sering perhatikan sebenarnya Amalia, semangatnya, mukanya, raut wajahnya itu tidak seperti, ternyata betul ya dugaan Ibu. Kami yang sabar ya. Oke, berdasarkan dari itu, yang pertama adalah masalah yang Amel hadapi. Kamu merasa itu peristiwa yang berat, ya kan? Kemudian kamu merasa itu adalah sesuatu yang membuat kamu merasa apa tadi? Merasa apa tadi? Sedih, Jadi terus hancur, merasa tidak adil. tidak adil banget untuk saya, karena umur segini kenapa harus merasakan kurang kasih sayang, perhatian. Terus yang oke, kita kembali lagi ya, yang pertama. Coba diceritakan nak, kira-kira menurut pandangan Amel di rumah, orang tua Amel itu bertengkar, kira-kira pengaruh apa? Ya, Bu, masalah ekonomi. Dan ini orang tua saya juga ya, bapak saya bermain dengan wanita lain. Ada orang ketiga ya di rumah tangganya. Ya. Terus itu karena apa? Atau apa lagi? Itu karena ada orang lain. Kemudian Ibu Amel sering marah mungkin, apa seperti itu? Sering marah, Bu, di saya juga, di kakak saya. Dan bapak saya tuh sudah kayak tidak peduli dengan masalah itu, kayak dia membuang kita. Sudah tidak menganggap ya. Kemudian itu menyebabkan mereka mau berpisah. Berarti di sini orang tuanya berpisah karena ada orang ketiga. Kemudian ibu merasa tersakiti juga ya. Ya, Bu. Oke, yang pertama tentang peristiwa orang tua yang Amel hadapi ya kan, tentang bagaimana mereka mau berpisah. Kira-kira kalau dikembalikan, menurut Amel, kalau Amel merasa itu tidak adil, kira-kira kalau Amel pernah nggak nanya ke ibu bagaimana perasaannya? Nggak pernah bicara sama ibu. Kenapa? Karena sekarang tuh ibu kalau dideketin juga marah-marah mulu, dia Marah mulu. bertanya sedikit marah, jadi menganggap ya udah diam aja. Terus oke, kalau begitu berarti yang menyebabkan Ibu Amel itu selalu marah mungkin karena Ibu Amel merasa kecewa sama ayahnya Amel, ya kan? Ayahnya Amel dia, karena beliau memiliki orang lain di dalam rumah tangga, ya kan? Kemudian akhirnya mereka baku cekcok, kan? Orang tua Ibu Amel merasa bahwa dia mungkin tidak bahagia lagi, akhirnya dia ingin berpisah. Kira-kira ada tidak hikmah yang Amel dapat dari kejadian itu? Alasan kenapa orang tua atau Ibu Amel ingin berpisah dengan ayah Amel? Karena ayah Amel ada orang lain, kemudian Ibu Amel merasa mungkin tidak disayang lagi sama ayah, kemudian dia berpisah. Apakah kira-kira kalau mereka bersatu kembali? Kalau dia bersatu kembali itu saya sangat syukur sekali, alhamdulillah sekali. Tapi kondisinya kan berbeda. Apakah kira-kira sesuatu, misalnya sepatu, ya kan? Kalau sepatu kakinya Amel nomor 37,
ibu kasih nomor 36, kira-kira sepatu Amel muat nggak? Kaki Amel muat nggak dengan nomor 36? Enggak kan? Ada beberapa hal nak yang mungkin tidak bisa dirubah lagi karena itu sudah keputusan orang tua Amel, ya kan? Kita Tapi tidak Bu, tahu. saya sangat merasa kok dia cuma mementingkan egonya ya Bu, tanpa memikirkan saya dan kakak saya yang di umur segini tuh harus diperhatikan, sangat butuh kasih sayangnya. Dan kita tuh sebenarnya tuh harus kasih sayang sekali Bu. Ya, Saya lalu tuh ingin juga diperhatikan kayak teman-teman yang lain yang bareng-bareng keluarganya. Dan saya dan kakak saya hanya bisa menangis terus Bu, hanya karena orang tua saling bertengkar dan mau bercerai. Oke. Masih mau ada yang sampaikan? Oke. Dari pernyataan yang Amel ceritakan, yang ibu tangkap, bahwa yang pertama orang tua Amel ingin berpisah karena ayah Amel sudah memiliki orang lain. Yang kedua, ibu mungkin sudah merasa tidak nyaman, ya kan? Sesuatu yang dipaksakan untuk bersatu bagai air dan minyak itu pun pasti akan susah, ya kan? Apalagi sudah tidak ada, mungkin ayah sudah tidak ada cinta lagi karena sudah berani menghadirkan orang lain dalam rumah tangga, ya kan? Tapi saya selalu berdoa Bu, semoga ayah saya bisa berubah dan bisa kembali lagi bersama ibu saya. Ya, itu adalah harapan Amel, itu juga harapan ibu, tapi kondisinya menurut yang ibu pahami dan ibu ketahui sudah seperti itu. Kemudian Amel merasa orang tua Amel tidak memperhatikan itu, ya kan? Sebenarnya orang tua Amel itu bukan karena ego, tapi ada hal yang membuat dia merasa bahwa yang terbaik adalah memang berpisah, ya kan? Kira-kira kalau orang tua Amel berpisah, apakah Amel akan kurang kasih sayang? Karena kan namanya orang tua itu, anak itu tidak ada yang namanya bekas anak, kan? Anak orang tua mau kemanapun pasti Amel tetap anaknya ayah, anaknya ibu. Jadi pemikiran Amel bahwa Amel merasa tidak diperhatikan mungkin karena kondisi yang sekarang yang dialami, akan lagi konfliknya atau bagaimana. Kemudian Amel merasa tidak memiliki kasih sayang. Itu hanyalah perasaan Amel. Sesungguhnya orang tua itu menyayangi anaknya. Tidak ada orang yang tidak menyayangi anaknya di dunia ini, ya kan? Itu hanya pemikiran Amel, bahwa Amel merasa mereka tidak memperhatikan Amel lagi, kan? Kalau Amel merasa itu, kira-kira ada enggak bentuk perhatian lain yang sampai saat ini Amel masih rasakan? Itu Bu, yang biasa tetap makan, panggil, ya, yang sini nak makan, dan kalau pulang terlalu malam biasa ditelepon. Ya, kalau pulang malam Selalu dicariin. yang pertama itu ya, selalu kalau pulang malam kan dicariin. Izinnya jam berapa? Izinnya jam sudah maghrib. Nah, pulangnya jam Sudah jam 10:30 lah, jam 11. Nah, orang tua itu kan janjinya Amel pulangnya sudah maghrib, pulangnya jam 9. Itu bukan karena orang tua tidak perhatian, justru itu adalah bentuk cintanya orang tua kepada Amel, karena orang tua khawatir, kan? Itu kan berarti sampai saat ini masih ada sikap pedulinya orang tua ke Amel, apalagi Tapi Amel anak gadis. Tapi saya Bu begitu bukan kemauan saya. Ya, Karena kenapa? saya begitu karena sudah capek di rumah Bu, jadi akhirnya saya begitu. Keluar malam sering sama teman juga. Ya, Karena mungkin memang temannya sedikit ya Bu, tapi saya merasakan kebahagiaan di luar Bu. Karena di rumah tuh saya tidak dapat kebahagiaan Bu. Kemudian yang membuat Amel jarang di rumah, dampak dari pemikiran tidak. Nah, sebenarnya sesuatu itu menjadi nyaman karena kita yang membuatnya nyaman, kan? Tadi Amel sudah menyampaikan bahwa sebenarnya rasa pemikiran atau pemikiran irasional Amel, bahwa Amel merasa orang tua Amel tidak perhatian lagi sama Amel, itu hanyalah pikiran kamu, kan? Terbukti tadi apa? Tadi kamu minta izin
mau keluar, kemudian pulangnya lambat, kemudian ditelepon sama orang tua ya kan, artinya masih ada kasih sayang ya, bagaimana kan, artinya orang tua masih perhatikan, masih sayang. Jadi selama ini yang Amel pikirkan bahwa mereka egois, mereka apa, itu hanya pikiran-pikiran irasional Amel ya kan. Kemudian yang menyebabkan Amel selalu mau keluar rumah, jadi malas, sebenarnya itu adalah tantangan buat Amel. Bagaimana Amel menghadapi kondisi ini ya kan. Coba di lagi, ada hal lain lagi, bagaimana kemudian sekarang setelah melaksanakan ini, Ibu alihkan pikirannya, bagaimana kira-kira pemikiran Amel terhadap Amel merasa bahwa orang tua ego setelah Ibu bantu melaksanakan konseling individu ini, bagaimana perasaannya? Apakah Amel masih merasa orang tua tidak perhatian? Mungkin ya masih merasa. Masih merasa. Terus bagaimana lagi? Ada enggak hal lain yang membuat bisa mengubah pemikiran rasional Amel bahwa sebenarnya orang tua itu masih sayang? Kalau sekolah makan masih dimasakan kan? Ke sekolah masih dikasih uang jajan kan? Tapi saya menganggap orang tua itu tidak ego kalau dia memang bisa mengubahnya semua, Bu. Ya, tapi kan ada hal yang memang di dunia ini tidak bisa dirubah, nak. Ya kan? Kita berdoa saja, Ibu doakan yang terbaik buat orang tua Amel, semoga masalahnya cepat selesai. Terus itu adalah urusan orang tua Amel ya kan. Ibu tidak ingin terlalu jauh mencampuri rumah tangga orang tua Amel. Ibu cuma ingin menyampaikan bahwa kalau Amel merasa mereka tidak perhatian, sebenarnya kan banyak hal yang membuat memberikan bukti bahwa sebenarnya mereka masih sayang sama Amel. Yang pertama tadi ya kan, mereka masih mencari kalau Amel terlambat pulang. Kemudian hari-hari Amel masih diperhatikan makannya kan, masih dikasih uang jajan juga kan? Masih. Ya, dikasih sama ayah atau ibu? Biasa dua-duanya, Bu. Kadang juga cuman ayah, Kadang ayah kadang ibu. atau kadang dua-duanya? Alhamdulillah. Kemudian masalah tadi perilakunya malas belajar, okelah, mungkin kondisinya sekarang seperti itu, tapi Amel harus berubah ya. Bisa ndak Amel berubah? Bisa ndak Amel meminimalisir bahwa itu sebenarnya cuma pemikiran irasional Amel. Kalau Amel merasa mereka tidak perhatian sama Amel, kemudian akhirnya menimbulkan perilaku Amel jadi malas ke sekolah ya kan. Tapi setelah ibu ceritakan, kemukakan, menemukan hal-hal yang sebenarnya mereka masih menyayangi Amel ya kan, cuma hanya Amel saja yang merasakan berpikiran yang tidak rasional ya kan. Mungkin karena kondisinya ibu paham itu, tapi setelah menemukan fakta-fakta bahwasannya ada banyak hal yang membuat Amel harusnya lebih berpikir rasional lagi ya kan. Jangan selalu merasa itu hanyalah perasaan merasa-rasa ya kan, bahwa sebenarnya bentuk perhatian orang tua itu tidak pernah kurang sampai hari ini ya kan. Kemudian ada hal lain lagi nak? Tidak ada. Oke, tidak ada lagi ya. Aku catat dulu ya. Bagaimana tadi pemikirannya? Bagaimana kemudian perasaan Amel setelah bercerita ke ibu? Oke. Lebih senang? Ya sedikit aku senang-senang. Senang. Karena ibu juga sudah mengasihkan saya motivasi sedikit. Ya semoga bisa ya Bu, saya ubah sedikit. Ya, pemikiran-pemikirannya ya kan, tentang keyakinan bahwa orang kamu tidak sayang, itu adalah hanya pemikiran rasional. Nanti kita akan menemukan kan alasan kenapa orang tua, tapi itu kan masalah rumah tangga orang tua Amel ya kan. Kemudian ada beberapa halnya yang tidak bisa dirubah. Yang pertama itu kehendak Tuhan ya kan. Mau bagaimanapun kita berusaha, kalau itu sudah jalannya, kita tidak bisa ya kan. Kita tidak bisa memaksakan sesuatu yang memang sudah tidak pas untuk itu ya kan. Bahagia, kasih sayang, banyak orang di luar sana yang orang tuanya pun bercerai tapi tetap merasakan kasih sayang ya kan. Seperti Amel, meskipun dalam kondisi ini masih diperhatikan sama orang tua ya kan. Kemudian Amel jadi malas, jangan ya. Amel harus semangat lagi belajar, apalagi ini sudah semester
masih ada hari berikutnya untuk semester, Amel harus tetap semangat belajar ya. Jangan terlalu berpikiran masalah itu membebani atau bagaimana. Insya Allah nanti akan selesai masalahnya sendiri, ya kan, akan menemukan jalannya sendiri, ya kan. Tuhan tidak membebani seseorang nak jika tidak orang itu tidak mampu menjalaninya, ya kan. Tidak ada masalah yang dikasihkan Tuhan tanpa ada solusi, ya kan. Coba diceritakan sebelumnya itu pemikiran Amel sebelum konseling. Amel merasa tidak diperhatikan. Setelah konseling banyak hal yang membuat Amel sebenarnya semangat bentuk rasa cintanya orang tua, ya kan. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Ada pertanyaan lain atau ada hal yang kurang ingin ibu tambahkan? Sudah. Oke, semangat, ya kan. Atau ibu mau tebak-tebakan? Semangat lagi. Tarik nafas, buang. Ada lagi yang ingin sampaikan atau masih ada yang membekas di hati, di kepala, di lutut atau di mana? Tapi Bu, Apa itu? saya sedih sekali Bu. Kenapa sedih? Kok bisa saya yang merasakan hal seperti ini? Ya, tadi kan ibu sudah sampaikan bahwa Tuhan tidak membebani seseorang sesuai dengan kesanggupannya. Saya sangat capek Bu, kita begini capek sekali. Ya, ibu mengerti perasaan Amel, itu adalah kondisi yang wajar. Amel merasa capek, tapi kan tadi bisa katakan jangan selalu merasa, karena itu hanya perasaan merasa rasa, ya kan. Gimana? Itu hanya Amel. Coba diingat lagi, dipikir lagi, coba diingat apa yang membuat Amel merasa itu. Kemudian Amel lihat lagi, coba diputar lagi memorinya, hari-harinya, apa yang membuat Amel merasa itu, tapi sebenarnya itu tidak, kan. Itu hanya perasaan Amel, karena Amel merasa rasa, ya kan. Hanya perasaan Amel saja, hanya pemikiran Amel bahwasanya itu tidak perhatian lagi, ya kan. Meskipun itu Amel merasa itu, tapi realitanya kan tidak seperti itu, seperti tadi Amel kemukakan, ya kan. Oke, kalau begitu mengingat mungkin waktunya sudah berapa menit, bagaimana ibu akan memberikan lembar kerja? Amel bisa mengerjakan? Bisa Bu. Oke, ibu kasih ya. Ini dikerjakan, ini namanya lembar kerja peserta didik. Amel cuma mencentang saja, mengisi sesuai dengan apa yang ada selama proses konseling. Silakan dikerja nak, mau disitu sini. Jadi diingat ya, apapun yang Amel pikirkan itu hanya perasaan merasa rasa, kan? Hanya merasa rasa. Ingat kembali nak, apa yang pernah dilakukan. Jangan selalu merasa itu boleh, tapi kalau berlebihan itu akhirnya membuat Amel rugi, ya kan. Menjadi lebih overthinking, ya, bahasanya orang sekarang ya, overthinking. Ambil Amel ya, kerja ditunggu. Dana. Ya. Oke, sebelum ibu akhiri, Amel bisa enggak mereview kembali tadi apa yang ibu sampaikan? Hah? Bisa? Coba. Sudah semangat lagi? Ayo semangat lagi. Coba ibu mau dengar
apa tadi yang Ibu sampaikan, apakah Amel memahami atau bagaimana? Jadi kan ibu bilang sebenarnya itu semua itu hanya perasaan saya saja. Sebenarnya orang tua saya itu sayang kepada saya. Meskipun memang begitu, tapi perhatiannya masih ada. Tapi saya mungkin menganggapnya itu bukan sebuah perhatian. Itu karena hanya Amel merasa rasa ya kan. Itu hanya pemikiran Amel ya kan. Ya, pemikiran Amel yang di luar normal, artinya irasional kan, di luar yang batas harusnya Amel, karena perasaan merasa rasa, kemudian Amel berpikir itu tidak wajar ya kan, itu hanya perasaan merasa rasa ya kan. Kemudian apa lagi nak? Semoga sih Bu dengan ini saya bisa berpikir yang lebih baik lagi ya Bu. Ya, untuk berpikir orang tua saya. ya. Dan sekarang mungkin memang saya tidak boleh memaksa keadaannya Bu. Kalau memang sudah takdir ya udah ikhlas. Bagus. Apa lagi nak? Masih ada lagi? Dan semoga masalah ini cepat selesai ya Bu. Ya. Dan semoga suatu saat nanti ini tidak akan terjadi dimanapun di keluarga Sato. Amin. Cuman itu sih. Cuma itu saja. Oke. Apakah ada hal yang disampaikan lagi, Ameli? Tidak. Ada. Oke. Kalau begitu, Ibu boleh menutup kegiatan ini? Ya. Kan sudah tidak disampaikan kan? Sudah tidak. Oke. Siapa yang mau pimpin doa? Bagaimana perasaannya dulu setelah melaksanakan konseling individu ini? Alhamdulillah sudah cukup baik. Cukup baik, alhamdulillah. Semangat ya. Jangan Bu. bersedih. Kalau Amel mau berkunjung ke sini lagi, Ibu akan terima Amel ya. Datang kembali kalau ada masalah, tapi apapun itu, Ibu tidak bisa terlalu jauh mencampuri hubungan rumah tangga orang tua Amel. Tapi makasih Bu sudah mau mendengar cerita saya. Iya, itu kan tugasnya Ibu ya kan. Terima kasih juga Amel sudah percaya sama Ibu, sudah datang ke sini. Jadi sebelum kita menutup, Ibu yang pimpin doa atau Amel? Saya. Oke, silahkan Amel pimpin doa. Sebelum kita menutup ini, marilah kita berdoa. Berdoa dengan Allah. Terima kasih ya sudah hadir hari ini.